pagi, Bro. Selamat pagi, Le. Leli, Pagi, Le. salam. Pak Jusman, salam Ya, pagi. selamat pagi. Salam Iya, semuanya. selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Salam. Salam, Halo, Sudah salam. lalu. Shalom, Abuni, Bapak Ibu Bu semua. Nesi, salam pagi. Pagi. Iya, shalom, shalom, puji Tuhan ya. Ada haleluya, Salam ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. sukacita. Amin. 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 Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dahsyat, dahsyat, luar biasa ya. Coba kalau Abuna bilang Yesus Kristus, semuanya bilang dahsyat 3 kali. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dahsyat, dahsyat, Dahsyat. Nah, itu dia. Dahsyat, dahsyat, dahsyat ya. Kita semua adalah milik Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang luar biasa ya. Imamat-imamat yang rajani, mari sama-sama kita mau siapkan hati, siapkan diri, siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Kalau perlu tetes matanya, kalau pas lagi agak sedikit mata agak mau menutup ya. Jangan pakai tusuk gigi ya Bapak Ibu, berbahaya. Jadi lebih baik ditetes saja. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun kita, karena Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang sejati yang Allah limpahkan melalui peristiwa inkarnasi di dalam dunia, kematian, kebangkitan, untuk melimpahkan kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari kita satu di dalam doa kita ya. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dan belajar kebenaran firman-firman-Nya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, di hari berikutnya menuju ke Pentakosta ya, pencurahan Roh Allah yang kudus, kita mau mempersiapkan diri, kita mau memperlakukan diri sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul sehati belajar firman Tuhan di sinagoga-sinagoga, di rumah-rumah, sekalipun banyak ancaman demi ancaman yang mengancam mereka ya. Buna mau mengajak dulu kita baca di Kisah Para Rasul. Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi Bu Lingga. Selamat pagi, Bu Lingga. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Abu mohon izin mute ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-42. Pasal yang kedua, maksud Abuna, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya. Oh, ini kan setelah pencurahan Abuna. Nah, tapi kalau kita buka di Markus Bapak Ibu, dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 ya. Setelah 19-nya, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, sebelum dicurahkan dan sesudah dicurahkan, ada satu sistem yang berlaku bagi murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Kristus yang disebut Kristen. Nanti kita akan tahu ya sejarahnya.
tapi belum masuk ke sana. Ya, jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita pagi hari ini boleh datang di hadapan Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Ya, satu keluarga besar, puji Tuhan. Semua hadir di sini, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi di tempat kita masing-masing sambil lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, Abuna menyarankan kalau bisa buka kamera ya. Buka kamera itu mengedukasi kita untuk bertanggung jawab atas kita bangun, benar-benar bangun ya. Kalau tutup kamera nanti tergoda oleh oleh hasutan yang diiming-imingi dengan hal yang lain. Sama aja, yang penting dengar. Nah, nanti kita belajar hari ini ya. Bapak Ibu yang terkasih, Abuna percaya tidak akan ada yang tersinggung, tidak akan ada yang marah, dan tidak akan ada yang ngambek, sebab kita sama-sama orang dewasa rohani. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami berkumpul bersama sehati jiwa sepikir mau belajar firman Tuhan. Kami bersekutu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami yakin dan percaya ada kuasa-Mu menyertai kami. Lawatan-Mu turun secara sempurna. Sehingga kami boleh merasakan, kami boleh percaya, semakin teguh iman kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah orang-orang beriman yang sejiwa, sehati, berdoa bersama-sama pagi, siang, malam. Dalam keseharian kami Engkau menyertai kami senantiasa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh percaya dan berharap. Haleluya. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan sambil lambaikan tangan, gestur tanda sukacita Tuhan ada pada kita. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak yang mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Abuna akan share teksnya. Abuna mau mengajak kita semua untuk bernyanyi memuji menyembah Tuhan ya. Bernyanyi ya Bapak Ibu, kita sama-sama sepakat dalam hadiratnya yang kudus. Kita memuji Allah yang hidup ya. Oke. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Karena percaya. Yang percaya boleh letakkan tangan di dada, sama-sama katakan. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Engkau jadikan semua. Dan aku percaya padamu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Katakan dengan iman, Engkau jadikan semua. Engkau jadikan semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, buah kandunganmu dibukakan, dan engkau diberi kelimpahan, tidak berkekurangan. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, amin ya. Kasih senyumnya ya Bapak Ibu, menunjukkan Bapak Ibu amin sama saya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya sekalian, kita langsung lanjut di pembelajaran berikutnya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa bahwa kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus sesuai dengan urutannya. Gak ada yang tiba-tiba langsung rambutnya ubanan, rambut sudah berkurang. Gak ada yang tiba-tiba langsung jadi direktur ya, anak-anakku yang terkasih. Enak-enak ongkang-ongkang kaki, nanti tinggal nunggu didoain sama pendeta, nanti habis itu baru pas ujian aman-aman aja. Oh gak bisa begitu. Enak-enak ongkang-ongkang kaki, malas berdoa, nanti didoain sama hamba Tuhan, nanti usaha makin lancar. Oh gak bisa begitu. Semua harus mengikuti proses dan penjajakan iman dan juga proses pendewasaan rohani. Karena demikian juga keselamatan tidak langsung diberikan oleh Allah. Itu sebabnya Allah inkarnasi ke dalam dunia. Sebelum inkarnasi, Allah menyatakan kuasanya. Air bah diberikan ke bumi ini. Sodom Gomora ditunggang balikan. Ada ular tembaga, orang yang mati ngelihat itu jadi bangkit. Ya, yang sakit jadi sembuh. Belum juga jerak dan belum juga bertobat. Ya, artinya apa? Semua itu ada proses. Jadi kita tidak punya hak apapun untuk berseloroh dan berpendapat dan mengatakan udahlah sama aja. Mohon izin ya, sekarang kan hari-hari ini Bapak Ibu, kemarin saya di OIC saya menyampaikan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, nanti setelah, jadi selain menyaksikan video BW, Anda juga bisa menyaksikan video live streaming ibadah yang sekarang sudah ada di 2 platform, yaitu di Instagram dengan tagnya adalah @akeong gitu, @bw dulu ya. Atau kalau di YouTube sekarang kita sudah punya ada 2 live streaming ibadah minggu. Yang pertama adalah di OIC
ya, YouTube live streaming OIC, One in Christ Church. Yang kedua adalah di BW di kita. Dan kemarin itu Abuna sampaikan sesuatu yang relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, bahwa dunia ini semakin membuka diri untuk menyesatkan secara rohani, ya. Setelah ada banyak sekali catatan-catatan teologi yang tidak benar, ya, ada teologi kemakmuran lah, ada teologi mujizat lah dan sebagainya. Nah sekarang ada teologi pluralisme, ya, yang mengarah kepada bahwa selain Yesus juga bisa selamat, ya. Tetapi firman Tuhan kita tahu betul tercatat dalam kitab suci, dan mana tidak tercatat di kitab suci yang lain, bahwa tidak ada satu orang pun menuju surga masuk ke dalam rumah Bapa kecuali melalui aku, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yang sepakat boleh katakan amin dan kasih jempol. Yes, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, kita hari ini belajar karena supaya kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis, ya. Sebab firman Tuhan berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama buka di kebenaran 2 Tawarikh berikutnya, ya Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita buka. Selanjutnya di 2 Tawarikh pasal 18. Apa yang Roh Kudus tuntun untuk Abuna ajarkan, ya, berdasarkan ilustrasi aplikatif juga, dan juga kajian teologis yang bukan bersumber dari satu doktrin kecuali biblical. Jadi ini bisa diterapkan, bisa disampaikan kepada seluruh kekristenan dengan denominasi yang dinamis, ya Bapak Ibu. Namun tetap kontekstual dengan kebenaran firman Tuhan dan aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya penting sekali Bapak Ibu sebelum ngapa-ngapain BW dulu, ya, supaya kita semakin dibekali dengan wisdom atau hikmat Allah. 2 Tawarikh pasal yang ke-18. Setelah kemarin kita bahas 2 Tawarikh pasal 17, ya, keseimbangan antara iman dan juga perencanaan itu menghasilkan persiapan yang matang, ya. Seperti Raja Yosafat, makanya dia punya orang-orang yang bisa diandalkan, ya. Nah, sekarang kita mau belajar sesuatu berikutnya. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ya, ini yang menarik sekali lagi, ini adalah kuasa adikodrati Allah. Abuna tidak pernah mengatur-ngatur. Kemarin saya di gereja menyatakan bahwa waspada dengan pengajaran nabi palsu, ya, yang tidak lagi mengutamakan pertobatan dan keselamatan, tidak lagi mengutamakan pertobatan dan kekudusan, ya, karena itu nggak populer gitu. Nah ternyata kok sama, ya. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, sampai situ aja dulu. Mungkin ada banyak dan pernah ada yang mendengar khotbah mengenai hal ini, ya. Tetapi sekali lagi ini akan menjadi pembekalan pengetahuan Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Karena faktanya dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang lama yang terulang kembali, atau hal-hal baru yang Tuhan hadapkan di hadapan kita, baik mudah ataupun sulit, gitu ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sebenarnya bukan tentang persoalan yang datang baru atau lama, tetapi lebih kepada prinsip hidup saya tuh seperti apa, gitu. Ya. Coba taruh tangan di dada.
Bukan tentang tantangan yang aku hadapi. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Bukan tentang tantangan yang aku hadapi, tapi ini tentang prinsip bagaimana aku menghadapi tantangan itu. Betul sekali. Mau tantangannya sakit penyakit, mau tantangannya itu pekerjaan, mau tantangannya itu mengenai persoalan rumah tangga, mau tantangannya itu mengenai hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan, atau tidak pernah diumbar dan juga tidak pernah diungkapkan. Ya, tapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini prinsip hidup kita itu teguh apa enggak gitu loh. Ya. Karena saudara, kalau kita benar-benar menyadari ya Bapak Ibu, bahwa kita harus punya iman yang teguh, yang tegar, prinsip hidup yang matang, yang benar, kita tidak akan mudah untuk mengalah, baik itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya mengalah banyak. Ya. Kita akan tetap memiliki dan memegang prinsip hidup kita. Tidak mengatasnamakan menjaga relasi lah, menjaga perdamaian lah, atau bahkan keuntungan. Hari ini kita belajar dari seorang raja yang baik, namanya Yosafat. Seperti kemarin. Tetapi kita belajar dari keputusannya yang keliru. Jadi kita belajar bukan hanya tentang hal yang bagus-bagus saja. Setiap keadaan, bahkan kekeliruan dalam mengambil keputusan dari diri orang lain, itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Sama seperti kita belajar mengenai Raja Yosafat ini. Bagaimana ya Raja Yosafat? Keputusan kelirunya adalah apa? Kompromi yang halus, tapi berbahaya saudara. Ya, ibaratnya yang kalau orang-orang sekarang bilang tuh, anak-anak bilang bocor halus gitu ya. Nah ini kompromi yang halus tapi berbahaya. Ya. Kita akan belajar bagaimana langkah kecil komprominya itu akhirnya membuat sesuatu yang berbeda dari yang kita baca dan pelajari kemarin. Dimulai dari ayat yang pertama tadi, bagaimana Yosafat dikatakan apa Bapak Ibu? 1, tadi punya apa? Punya kekayaan ya, kehormatan luar biasa, sangat terhormat ya kan? Artinya dia punya kekayaan, kehormatan luar biasa. Lalu ada satu kata di situ, tetapi ia berbesan dengan Ahab. Bapak Ibu yang terkasih, ketika ada satu kalimat tetapi ia berbesan dengan Ahab, itu membuat saya berpikir gini, kenapa Yosafat berbesan dengan Ahab? Ahab itu kan tidak kenal Tuhan. Ahab itu kan penyembah berhala. Yang kalau diibaratkan ke area sekarang, loh Ahab itu kan belum mengenal Kristus gitu. Nah dalam hal ini Abuna percaya tidak ada yang sensitif, karena tidak, ini pengajaran ya. Dan kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Ini tujuannya Tuhan Roh Kudus tuntun untuk Abuna ungkap ya, supaya ada pengharapan untuk anak-anak kita dan orang yang dalam tanda kutip menjadi pasangan anak-anak kita. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Jawabannya nanti. Tapi kita belajar ini dulu. Karena kalau kita mengacu dan mengkaji kata berbesan, itu kata dasarnya kan berbesan itu besan ya. Bahasa Ibrani itu adalah hithaten. Ya. Katakan hithaten. Hithaten ini artinya menjalin pernikahan bersifat politik antar keluarga. Berarti kan sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jangan lupa Bapak Ibu, kita belajar Yosafat adalah orang yang diberkati Tuhan. Raja yang diurapi dan diberikan kekayaan. Tetapi saudara, sepertinya Yosafat merasa kurang dengan kekayaan dan kehormatan yang berlimpah ini. Ketika ia berada di puncak kemakmuran, di puncak kekayaannya, mungkin karena dia merasa sudah banyak hikmat ya, selalu diberikan kemudahan, sehingga ia mulai berpikir bukan dengan cara kerajaan Allah, tetapi ia mulai berpikir secara apa? Strategis. Yaitu apa? Dia menjalin pernikahan politik dengan Raja Israel yang dikenal begitu jahat dan sebagai ikon pemuja Baal. Bapak Ibu, pesan Roh Kudus itu sederhana hari ini di satu ayat ini. Kadang kita menjalin relasi, ya ini untuk anak-anak juga, apalagi yang mau ujian ya. Kadang kita menjalin relasi atau pertemanan atau hubungan bisnis, kantor, kerjasama, alasannya strategis. Oh ini hubungan strategis aja kok, entah bisnis seperti yang Abuna bilang tadi, keuangan, atau kehormatan, atau pertemanan.
atau dalam bentuk sosial yang dikatakan sebagai ya ini kan hanya untuk membangun dialog-dialog. Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Tuhan Abuna berbicara bukan dengan dalil dan juga perspektif saya pribadi, karena sesuai dengan surat edaran yang sudah menjadi edaran di seluruh sinode tubuh Kristus ya, di gereja-gereja, saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini setiap gereja Tuhan harus berwaspada dengan nilai kompromi ini. Karena ada mulai banyak orang-orang yang tidak lagi mampu berdiri teguh dengan prinsip kebenaran. Seperti yang Abuna bilang. Kita mengerti betul bahwa tanpa adanya penerimaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertobatan, tidak akan mungkin ada anugerah keselamatan. Karena satu-satunya korban yang sempurna, yang darahnya begitu sangat mahal, gak bisa dibeli oleh manusia, itu cuma darah Kristus. Yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Sekali ia mati sebagai manusia dan selama-lamanya kuasa pemulihan dan kuasa pengampunan itu terus mengalir. Sampai kapan berhenti Abuna? Nanti sampai kali yang kedua kali dia datang. Itu berlaku sampai nanti Tuhan Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang, selesai sudah. Gak ada lagi yang namanya pengampunan. Orang mau bikin apa juga percuma. Tapi kan kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kan. Nah Bapak Ibu dan juga anak-anakku, kalau kita nggak hati-hati dalam pergaulan, ya seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Apapun alasannya, apalagi hanya untuk alasan strategis, kita malah justru membuka satu celah iblis melakukan sesuatu yang tidak sepadan. Kita buka yuk di 2 Korintus pasal 6. Ini dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 6. Saya pernah menyampaikan khotbah ini di Sunday service-nya OIC. Karena sekarang di OIC sudah sampai di 2 Korintus pasal yang ke-11. Jadi ini sudah lewat Bible series-nya. Di 2 Korintus pasal yang ke-6 Bapak Ibu ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Rasul Paulus mengajarkan begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Bapak Ibu, apapun alasannya, anak-anakku, jangan pernah sesekalipun engkau meresponi yang namanya dialog terbuka dengan mengatasnamakan ini kan sama-sama saling menghormati. Loh, berarti itu podcast salah semua? Bukan. Pembicaraan dan dialog terbuka mengenai kesetaraan dalam iman, percaya kepada Tuhan, ya, dalam konteks ada batasannya, itu oke. Membangun bisnis dengan orang yang tidak beriman enggak masalah. Tetapi bagaimana kedalaman hubungan itu? Rata-rata manusia akan lebih dalam dengan dunia daripada dengan Tuhan. Kita harus akui itu realita. Makanya ada gereja, makanya ada komsel, makanya ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan kayak begini. Karena rata-rata begitu. Manusia itu kalau salah gaul, dia akan lebih banyak gaul salahnya dibanding dengan gaul karib dengan Tuhan. Terbukti apa? Yosafat kurang gak karib apa sama Tuhan. Tapi itu realita, itu naturnya manusia gitu. Sehingga dalam konteks ini, kalau kita hanya cari berkat saja, tapi kita meninggalkan prinsip kebenaran, kita sedang berbesan dengan rencana si jahat, kira-kira begitu. Ya, tetapi di sini Abuna mengatakan berdasarkan teks asli yang memberikan pembelajaran. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur Abuna? Ya kita nggak boleh dan kita juga nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa juga langsung wah ini saya salah atau apa langsung kita meratapi diri, enggak. Masih ada kok kesempatan.
Apa itu Bapak Ibu? Selama Tuhan belum datang, berarti selama itu kita bisa berdoa dan berharap. Seperti pujian tadi. Tuhan Yesus pasti akan menjawab doa kita. Dan kita akan dibuatnya melihat janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa berguna untuk semua orang termasuk anak-anakku. Ya. Orang bilang main lumpur gak apa-apalah. Tapi kalau main lumpur, apakah membuat lumpurnya jadi bersih? Kita bersih nih, kita main di lumpur. Yang terjadi apa? Lumpurnya bukan bersih, kitanya yang kotor. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Tuhan Yesus, apakah aku sedang menjalin hubungan yang terbuka dengan dunia ini? Yang menyamarkan identitasku selama ini? Apakah aku sudah mulai kompromi? Sudah mulai berani main kotor dengan dalih supaya yang kotor itu jadi bersih. Tetapi kenyataannya kalau aku masuk ke dalam lumpur, lumpurnya tidak menjadi bersih. Akunya yang jadi kotor. Namun aku bersyukur Engkau mau masuk ke dalam kotornya dunia ini. Dan kematian kebangkitanmu itu membersihkan yang kotor di dunia ini. Oleh karena kuasa darah Kristus, kuasa salibmu, aku dibersihkan, aku dikuduskan, aku disucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Aku berdoa untuk anak-anakku, untuk saudara-saudariku yang sudah terlanjur. Aku percaya Engkau masih ada di hati mereka. Aku rindu suatu saat nanti mereka boleh mengenal kembali. Mereka boleh mengakui kembali. Tidak ada keselamatan lain selain hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Aku minta ampun kalau hobiku menjadi Baal dalam kehidupanku. Aku sering kompromi untuk disiplin bangun pagi, doa pagi, baca Alkitab. Aku minta ampun dengan dalih banyak persoalan, stres. Akhirnya gak mau datang kepada Tuhan. Namun di sisi lain aku butuh Tuhan legakan. Tapi hari ini aku mau belajar dan terima kasih untuk nasihatmu yang penuh kasih dan teguran yang penuh hikmat. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Sinai dalam perjalanannya ke Ngawi. Kiranya Engkau menyertai perjalanannya. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang belum bisa bangun hari ini, belum bisa bergabung hari ini. Dalam penantian kami secara beberapa hari ini sampai ke menuju Pentakosta. Curahkanlah kuasa-Mu. Angkat tanganmu saudara, Bapak, Ibu sekalian, anak-anakku. Hikmat marifat sehingga itu bisa membantu kami dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengusahakan sebelum anak-anak kami juga akan ujian. Dalam masa persiapan, Tuhan berkati. Bagi yang sedang menantikan jawaban, Tuhan berkati. Dan kami bersyukur untuk setiap jawaban Tuhan. Kak Alfi yang sudah Tuhan jawab, yang sudah Tuhan bukakan di satu tempat, dan beliau dan Kak Alfi juga sudah lulus, diterima, segala kemuliaan bagi Engkau. Doa kami Tuhan jawab. Kami percaya Engkau mendengar keinginannya, namun Engkau bisa memberikan jauh lebih baik dari apa yang diinginkan. Kami berdoa hanya kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan dengan mulut kami dan hati kami mau tetap berpegang bahwa hidup di dalam Kristus harus ada buah-buah pertobatan. Harus dengan kekudusan. Karena keselamatan yang adalah anugerah itu sudah ada di dalam diri kami. Kami harus pegang ini Tuhan. Ampuni perkataan kami yang sembarangan. Pikiran kami yang sempat kotor dan menyimpang. Hati kami yang penuh dengan kedongkolan. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya buah kandungan istri kami akan dibuka di waktu Tuhan yang tepat. Ketika setiap para suami bertobat menjadi imam yang benar.
Karena Tuhan punya rencana indah untuk anak-anak-Mu. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih, terimalah lawatan kasih Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus. Terimalah roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan ada padamu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, dan keteguhan dalam prinsip kehidupan yang benar. Sehingga kita mampu mengubah kebiasaan buruk menjadi kekuatan yang menghasilkan karya-karya yang baik dan mulia bersama dengan Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat istirahat kembali. Ya. Terima kasih ya Abuni, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda Buni, Terima kasih bagus Bunga, semangatnya. Buni, Ibu Leli, semuanya. Makasih ya Amin. Bunda Buni, Tuhan Bapak Ibu memberkati. semuanya. Terima kasih ya Bunda Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Bunda Buni. Terima Terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Bunda. Tuhan Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ibu Leli. Tuhan Yesus berkati. Ayo Bapak Ibu, senyum-senyum, ayo senyum sama kasih dada, ayo jangan kaku-kaku, Terima senyum-senyum. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda dan Buni. Oke, sukacita Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya ya. Tuhan memberkati. Oke, semangat dan diberkati selalu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bye. Bye. Mbak Leli. Bye. Bye. Dadah semuanya.